Saya mengajak kita untuk bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tahun 2023, betul ya? 2023. Sesungguhnya dengan bertambahnya tahun, maka sesungguhnya terminal kematian kita semakin dekat. Betul, Pak? Karena masalah kematian kita tidak tahu. Bisa jadi Bapak dan Ibu duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi Bapak dan Ibu belakangan, saya lebih belakangan lagi, bisa jadi kan? Karena itu yuk, statement pertama saya adalah durasi tidak menentukan. Yang menentukan adalah kontribusi. Setuju, Pak? Umur tidak menentukan. Mau 50 tahun, mau 60, mau 70, itu hitungannya oke. Tapi yang paling diperlukan adalah bagaimana umur kita itu punya kontribusi terbaik untuk kemajuan umat ini. Karena itu saya mengajak kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua semakin istiqamah. Amin. Untuk apa? Untuk meningkatkan kepedulian dan keberpihakan. Tolong dicatat, kepedulian dan keberpihakan. Karena banyak orang sekarang sudah kurang peduli. Banyak orang sekarang kurang berpihak. Jadi saya ingin mengajak kita semakin istiqomah untuk apa? Untuk meningkatkan kepedulian serta keberpihakan. Untuk apa? Untuk keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini materi saya nggak bahas banyak-banyak. Nanti bisa di copy, saya cuma tampilkan saja. Karena saya melihat yang hadir ini sungguh luar biasa. Dari tadi malam ya acaranya ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan kepedulian dan keberpihakan, manfaatkan umur yang ada ini. Rasul berapa tahun umurnya Bapak? Abu Bakar? Tadi kalau Rasul kompak. Berapa tahun umur Rasul? 63. Umur beliau 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian dari 40 ke 53 beliau berada di Makkah, yang disebut dengan periode Makkah. Ingat Bapak Ibu sekalian, selama beliau berada di Makkah, konsentrasi dakwah itu adalah bicara akidah. Bicara bagaimana memanusiakan manusia. Udah manusia tapi belum manusia. Memanusiakan manusia. Salah satu yang menjadi konsentrasi dakwah adalah akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak, liutammima makarimal akhlak. Problem bangsa kita hari ini termasuk diantaranya adalah akhlakul karimah. Saya di samping Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah juga diamanahkan menjadi Ketua Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa. Ngeri sekali bahasanya itu. Pusat Dakwah Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia. Salah satu titik keprihatinan kita itu yaitu akhlak ini. Akhlak itu tidak diucapkan, Pak, tidak digomongkan. Akhlak itu diteladankan dan dicontohkan. Pertanyaan kemudian, kira-kira apakah saya, apakah kita, apakah pemimpin kita, apakah siapa hari ini sudah bisa menjadi teladan bagi diri dan keluarganya atau umatnya? Jawaban itu ada pada diri kita hari ini. 13 tahun beliau berada di Makkah.
Bagaimana manusia merasakan dirinya sebagai manusia, punya khalik, punya pencipta. Karena itulah belum ada perintah salat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji. Tapi bagaimana mereka menyatakan dirinya, antashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh 13 tahun Pak. Pada usianya 50 tahun Rasul menghadapi yang disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Betul? Siapa yang wafat Pak? Ummi Khadijah, istri yang tercinta itu wafat. Ibu kenal dengan Ummi Khadijah? Saya pakai dulu kacamata saya supaya kelihatan ibu yang cakep-cakep di belakang. Ibu kenal dengan Ummi Khadijah? Kenal. Saya mau tanya sama ibu, berapa anak Rasul dari Ummi Khadijah? Ada yang bisa jawab? Jangan lihat Mbah Google. Kalau kita benar-benar mencintai Rasul, faham dengan Ummi Khadijah, saya mau tanya, Ummi Khadijah itu melahirkan anak Rasulullah berapa orang? Berapa? Berapa? Kok nggak ada kedengaran ya? 7. Yakin? Yakin? Kita hitung. Anak Rasul yang tertua itu perempuan. Siapa namanya? Zainab. Betul ya? Rasul punya anak namanya Zainab. Rasul juga punya istri namanya Zainab binti Jahash. Rasul juga punya istri namanya Zainab. Jadi Rasul punya satu anak namanya Zainab, tapi punya istri juga namanya Zainab. Satu Bu ya. Jadi Bapak kalau ingin ngikuti Rasul punya anak namanya Zainab, punya istri Zainab, punya istri. Ada Bapak yang senyum-senyum. Memang berani Pak. Bu, satu Zainab. Kemudian nanti ada siapa lagi? Ummi Kalsum. Ada siapa lagi? Halo? Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah. Ummi Kalsum dan Ruqayyah menikah dengan seorang yang bernama Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan digelar dengan Dzun Nurain, cahaya dua mata. Kenapa? Dua putri Rasul menikah dengan beliau. Yang pertama wafat, kemudian diganti kemudian oleh baginda Rasul menikahkan anaknya berikutnya Ummi Kalsum kepada Utsman bin Affan. Saya mau tanya Bapak, kenapa Utsman sampai dua putri Rasul dinikahkan kepada beliau? Itu artinya Utsman itu the best. Jadi kalau kaum Syiah sangat tidak setuju dengan yang namanya khalifah itu, Rasul sampai nikahin dua anaknya. Saya mau tanya, kalau Bapak punya anak perempuan nih dua nih, yang pertama dinikahin dengan menantunya si A misalnya, terus nggak berapa lama kemudian anak Bapak meninggal yang pertama itu. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak mau nggak nikahin adiknya sama menantu yang sama? Bapak bilang yang kemarin aja nyesal, apalagi yang ini. Itu Ibu Ruqayyah dan Ummi Kalsum itu suaminya yang sama, namanya Utsman bin Affan. Maka Utsman digelar dengan Dzun Nurain, cahaya dua mata. Siapa lagi anak beliau, Ibu? Ada Qasim, wafat di waktu kecil. Maka sering diingatkan Bapak kalau ada maulid, Abul Qasim sallu alaih, gitu ya. Terus siapa lagi nama anaknya? Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, tapi dia juga sebut nama anaknya Abdullah. Juga wafat di waktu kecil. Udah berapa jumlahnya? 5.
Terus yang terakhir anak Rasul dari Ummi Khadijah adalah Fatimah, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yang melahirkan cucu terkenal Hasan dan Husain. Jadi berapa semua? Kalau begitu salah dong 7 tadi. Inilah kelemahan kita. Kita hafal sejarah artis, kita hafal sejarah pemimpin-pemimpin dunia yang lain, tapi sejarah kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita kering. Lagi-lagi umur tidak menentukan, yang menentukan adalah kontribusi. Silakan umur kita ini, ayo kita dalami kehidupan baginda Rasul. Supaya apa? Kalaupun kita tidak bisa meneladaninya seluruhnya, setidaknya kita faham kecintaan kita kepada Rasul tidak sekedar di bibir, tapi kita dalami kehidupan beliau. Ibu nanya, kan 7 anaknya Ustadz? Betul. Satu lagi namanya Ibrahim, wafat di waktu kecil dari istrinya Maria Al-Qibtiyah. Itulah Ummi Khadijah yang wafat. Ibu, kebiasaan Ummi Khadijah sebelum tidur malam dia selalu cium tangan itu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa selisih umurnya, Pak? 15 tahun. Bu, sebelum tidur beliau selalu minta maaf kepada suami. Jadi sejak hari ini ntar malam Ibu cium tangan suami sebelum tidur. Ya Bu ya. Nanti Ibu bilang, Akang, Abah, maaf ya. Emang kenapa? Kata suami. Kemarin subuh Pak Kiai bilang sebelum tidur minta maaf sama suami. Siapa tahu besok gua duluan meninggal, Mas. Maafin ya. Suami bilang, yes, itu yang gua harapkan. Bapak Ibu sekalian, itulah Ummi Khadijah yang wafat di usianya Rasul 50 tahun. Sehingga disebut dengan Amul Hazan atau Amul Husni, tahun duka cita. Siapa lagi yang meninggal? Abi Thalib, yang membackup secara politik, yang melindungi Rasul dari cemoohan orang-orang kafir pada zaman itu. Itu wafat. Artinya ada 2 kekuatan yang melindungi Rasul. Ummi Khadijah pada satu sisi ada istri Rasul, pada sisi lain dia adalah seorang yang membackup keuangan finance untuk dakwah Rasul. Pada sisi lain ada Abi Thalib yang membackup umat Islam Rasul dari sisi mengembangkan dakwah yang dari sembunyi-sembunyi sudah mulai berani untuk terang-terangan. Itu wafat Bapak Ibu sekalian. Maka saya menyimpulkan begini, dakwah tidak akan bisa berkembang dengan baik dan benar dimanapun apabila tidak didukung oleh 2 kekuatan, finance dan kekuatan politik. Halo? Halo? Kata orang 2023 adalah tahun politik. Maka jangan sempat keuangan dari sumber yang lain menghancurkan Anda punya dakwah. Jangan sempat orang lain menginvestasikan sesuatu membuat kita menzalimi negeri kita. Jangan sempat diri kita terjual sehingga kekuatan yang harusnya untuk dakwah terbenam. Saya hanya ingin mengatakan dakwah, nilai-nilai komitmen dan kepedulian kepada ajaran Rasul. Dari sini kita belajar ada 2 kekuatan yang harus kita perbaiki. Kekuatan ekonomi umat Islam dan kekuatan politik umat Islam. Kalau 2 ini bisa kita maintenance, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi sesuatu sesuai dengan cita-cita kita. Baldatun thayyibatun warabbun. Itu ada 2 di situ Pak. Baldatun thayyibatun sekarang hampir tercapai. Kenapa? Baldatun thayyibatun itu bicara masalah infrastruktur. Bangun di mana-mana. Tapi warabbun ghafur itu bicara kekuatan ruhani. Ayat ini tidak bisa dipisahkan. Baldatun thayyibatun, thayyibatu warabbun ghafur. Ada huruf waw di situ. Anda boleh bangun infrastruktur di mana-mana. Bangun jembatan penyeberangan di mana-mana. Bangun stasiun di mana-mana, bangun penerbangan di mana-mana. Tetapi
Kalau ruhani anak-anak bangsanya tidak dibenahi dengan baik, itu semua akan menjadi sesuatu yang hampa. Bangun jiwanya, bangun badannya. Begitu dalam Indonesia Raya. Nah, gitu Pak. Karena itu pembahasan kita pada subuh hari ini bicara tentang harus kencang. Al-mawani fi ma'rifatillah. Apa yang membuat kita terhalang untuk meningkatkan kepedulian dan keberpihakan tadi? Apa yang membuat kita terhalang untuk tidak dekat dengan ajaran Rasulullah? Apa yang membuat kita terhalang untuk tidak rajin berjihad untuk jalan Allah? Al-mawani fi ma'rifatillah. Tadi Abu Bakar umurnya berapa Pak? 63. Betul. Umar berapa umurnya? Abu Bakar itu mertuanya Rasul. Saya mau nanya, mana lebih tua Rasul dari Abu Bakar? Pak, mana lebih tua Rasulullah dibanding Abu Bakar? Abu Bakar. Siapa yang duluan meninggal, Abu Bakar atau Rasul? Rasul kan? Umur tadi berapa? 63. Duluan meninggal siapa? Rasul. Kalau begitu siapa yang lebih tua? Rasul. Emang kalau mertua harus lebih tua dari kita? Kan belum tentu Pak. Ini selalu pertanyaan yang menjebak ini. Saya tanya, Rasul itu siapa mertuanya? Abu Bakar. Pertanyaannya, mana lebih tua Abu Bakar dibanding dengan Rasul? Orang bilang Abu Bakar. Logikanya saya sebut, Rasul umur berapa? 63. Abu Bakar umur berapa? 63. Siapa yang duluan wafat? Rasul. Kalau begitu siapa yang lebih tua? Rasul. Rasul diangkat menjadi nabi dan Rasul umur 40 tahun. Sementara waktu itu Abu Bakar masuk Islam di usia 38 tahun. Benar, Abu Bakar hanya berkuasa tidak lama, kemudian menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar berapa umurnya? Juga 63. Utsman berapa umurnya? Siapa yang dapat? Saya kasih ini deh. Kasih hadiah. Berapa? 60? 63 juga? Iya. 84 tahun. Utsman bin Affan. Oke, 83 menjelang 54. 81 tahun, maaf. Ali bin Abi Thalib berapa tahun umurnya? 59. Jadi umur kita di antara itu Pak. Ya, ini yang hadir ini saya lihat rata-rata kepala kepala 5 ini rata-rata ini. Kiri ada yang muda-muda ya. Bapak tahu umur 50 tahun berapa tinggalnya, berapa sekarang jumlahnya di negeri ini? Hanya lebih kurang 11,8%, Pak. Jadi kita yang ke masjid ini jumlahnya lebih kurang 11,8% dari jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Jadi kalau generasi ini habis Pak, kalau tidak ada di bawah pelapis yang siap untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan Rasulullah, jangan berhayal Indonesia emas yang disebut emas itu menjadikan anak-anak kita yang soleh memimpin itu. Makanya saya sangat setuju hari ini anak-anak hari ini mereka masuk di pesantren, masuk di boarding school, masuk di lembaga-lembaga pendidikan, mereka hafal Al-Quran 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Mudah-mudahan negeri ini tetap bertahan sebagaimana hari ini. Mereka lah yang pegang negeri ini. Saat itu ada yang jadi presiden, ada yang jadi ketua DPR RI, ada yang jadi manajer, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi apapun. Tapi hatinya telah dihidupkan dengan Al-Quran. Berlakulah doa kita, Rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tidak akan mungkin ada pemimpin yang bertakwa kalau tidak dipilih oleh orang-orang yang bertakwa. Saya nggak usah bahas lagi Pak lebih jauh, ini direkam soal ini. Maka saya kok rekam-rekam begini takut juga saya ngomong Pak, nanti kena undang-undang ITE lagi. Ini live Mas, apalagi live begitu. Lanjut. Ini bicara umur tadi ya. Jadi umur gak perlu lama-lama Pak. Jadi ketua masjid gak perlu lama-lama Pak. Ada berapa periode Mas? Bukan periodenya yang penting Pak. Oh saya harus berpuasa 5 tahun di masjid. Gak perlu lama-lama. Umar bin Abdul Aziz itu hanya 2 tahun 3 bulan. Kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Siapa itu? Khalifah yang terkenal di zamannya Bani Umayyah. Hanya 2 tahun 3 bulan berpuasa Bapak. Tapi selama dia berpuasa, susah mencari orang menerima zakat. Di saat dialah orang datang bertamu ke istananya, kemudian dia matikan lampu ketika ditanya, ente urusan apa? Urusan pribadi ya Khalifah. Kalau urusan pribadi gua matiin lampu sama dia. Rakyatnya nanya, Khalifah, saya kan mau ngadap Tuan, kenapa lampu dimatiin? Iya, saya matiin lampu karena lampu ini digunakan untuk bicara negara, bukan bicara pribadi. Halo, para pejabat, para siapapun yang dikasih fasilitas, gunakanlah itu untuk kehidupan, mengurus rakyat kita, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau belajar dengan Umar bin Abdul Aziz. Kita pemilihan ketua masjid aja bertarung Pak. Apalagi pemilihan RT, RW, bupati. Oh pertarungannya luar biasa. Nggak apa-apa, silakan aja dapat. Tapi ingat, lagi-lagi durasi tidak menentukan. Mau 1 periode, mau 2 periode, mau 10 periode. Yang dilihat oleh siapapun adalah kontribusinya terhadap kebaikan umat yang dia pimpin. Nah, apa yang membuat kita terhalang? Ada 2. Yang pertama disebut dengan mardos syahwah, yang kedua adalah mardos syubhat. Di dalam hati saya, dalam hati kita ini ada penyakit. Penyakit keduniaan. Itu yang disebut dengan mardos syahwat. Itu yang mengganggu. Itu yang disebutkan oleh baginda Rasul. Pada saat nanti umat Islam itu banyak sekali, banyak. Tetapi mereka seperti buih di tengah lautan, diperebutkan, dicabik, dimakan. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya kepada dunia berlebihan dan takut kepada kematian. Maka saya terima kasih, ini luar biasa di masjid subuh-subuh ramai begini. Saya terima kasih Pak. Ini luar biasa. Emang begini setiap subuh ini? Iya Pak ya? Alhamdulillah. Saya puas ini Pak. Bu, maka nanti di akhirah itu wajah kita ini ada yang seperti matahari, ada yang seperti bintang, ada yang seperti bulan. Ibu kalau saya tanya kira-kira ibu kepingin wajah suami seperti bulan, seperti bintang atau seperti matahari Bu? Bu, seperti bulan, seperti bintang, seperti matahari. Ini gak ada kaitan dengan gambar-gambar partai politik Pak ya. Ada ibu yang nanya, emang gimana Pak Ustadz? Iya, kalau yang seperti bintang itu begini. Ini kan masjid nih bagus nih, ramai jemaahnya. Saya dari jauh udah kedengaran tadi suaranya. Sebelum azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Bapak siap-siap di rumah. Selesai adzan, la ilaha illallah
kita sampai di masjid. Orang yang membiasakan hadir ke masjid setelah azan berkumandang, maka nanti di akhirat dibangkitkan wajah kita seperti bintang. Tadi ada yang terlambat? Ada, alhamdulillah. Lebih bagus terlambat daripada ketiduran karena nungguin trompet tadi malam. Oh, saya kepingin seperti bintang, kata si ibu. Seperti bintang itu bersamaan dengan azan berkumandang di masjid. Dia sudah sampai di masjid. Hayya 'alas shalah. Si bapak udah sampai. Hayya 'alas shalah. Udah sampai di masjid. Orang yang membiasakan seperti itu, wajahnya seperti bulan. Ini yang datang tadi ya, alhamdulillah. Maka wajahnya cerah berseri-seri kelihatan ini. Apalagi kalau ada sarapan pagi habis ini, semakin cerah ini. Ada sarapan paginya Pak? Di rumah masing-masing ini? Oh, di sini ada. Alhamdulillah, semakin semangat saya ini. Oh, bagaimana dengan yang wajahnya matahari, yang dia mardos syubhat, mardos syahwatnya hilang. Dia berani datang ke masjid. Siapa itu? Sebelum azan berkumandang, dia sudah sampai di masjid ini. Dia duduk. Kalau begitu, yang wajahnya seperti matahari, muadzin dong. Makanya saya kalau ditanya, Pak, ente pilih jadi imam atau pilih jadi muadzin? Saya bilang, saya kepingin jadi muadzin saja. Pahalanya gede, resikonya kecil. Kalau imam, pahalanya gede, resikonya besar, Pak. Ya muadzin cuma manggil doang. Kata dia, saya lihat bapak kita yang azan tadi sampai begini, kan itu luar biasa itu. Teruskan Pak. Cuman kalau perlu ada kaderisasi lah yang muda-muda ya. Nah, kalau yang muda dengan orang tua kan azannya beda Pak. Kalau azan kita orang tua kan sudah mulai sepoi-sepoi. Kalau anak muda semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya berjuang. Kalau kita orang tua kan agak lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan beda itu. Karena segmennya 50 tahun ke atas memang, maka yang datang yang itu. Anak muda sekarang Pak, itu 115 juta penduduk Indonesia, itu generasi orang sebut dengan generasi Z. Jadi kalau dakwah kita tidak masuk ke situ, ampun. 63% orang sekarang mendengarkan tausiah melalui YouTube. Kalau dulu kan kita berdakwah bil kitab, bil khutbah, sekarang bil YouTube. Syukur yang ditonton itu alhamdulillah baik. Kalau yang ditonton tidak baik atau yang menyampaikan gak jelas, maka Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur, terima kasih, luar biasa ramai sekali subuh ini. Ini wajahnya semuanya insyaallah matahari, amin. Wajahnya bulan, amin. Setidaknya bintang. Jadi bagaimana dengan orang yang azan di masjid dia tidak datang, sebelum azan dia tidak datang, bersamaan dengan azan dia tidak datang? Siapa itu? Itulah nanti yang gelap gulita wajahnya di akhir. Karena itulah salah satu keanehan akhir zaman itu adalah al-masjidu gharibun fi baini qaumin yusalluna fi. Akan ada masjid dibangun di sebuah tempat, dibangun di sebuah perumahan, tetapi orang-orang tidak mau sholat di masjid itu. Maka bersyukur ini Masjid Al-Hakim luar biasa, dan ini menjadi gerakan subuh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini menandakan kita lepas dari yang disebut dengan mardos syahwat wa mardos syubhat. Syubhat ini bicara keraguan-raguan, bicara soal akal, bicara soal logik. Nah, apa saja yang termasuk kaitan dengan mardos syahwat? Yang pertama disebut dengan kefasikan. Fasik itu adalah dia faham tentang dosa,
Tapi dia lakukan dosa itu. Dia tahu korupsi itu nggak benar, Pak. Tapi dia tilep juga. Cuman herannya saya negeri ini. Orang-orang yang begitu-gitu itu anteng aja, Pak. Ada yang membela, ada yang menghujat, anteng aja, Pak. Yang paling kacau sebelum korupsi nggak pakai pakaian jilbab. Begitu korupsi pakai jilbab ya, Pak. Itu paling marah lagi kita itu. Sebelum ketangkap polisi itu nggak pernah pakai peci, Pak. Begitu pakai ditangkap taruh peci, Pak. Padahal maling gitu. Jadi seolah-olah diidentikan ya begitu. Nah, ini fasik, Pak. Fasik itu banyak tingkatannya lah. Tapi intinya dia tahu dosa, dia lakukan dosa. Termasuk saya tahu dosa, saya lakukan dosa. Fasik saya itu. Nanti boleh lihat ayat-ayat di dalam Quran. Banyak sekali ini. Nanti bisa dilihat misalnya, nanti dicek aja Pak. Misalnya Quran surah kedua ayat 26-27 surah Al-Baqarah. Nanti boleh dilihat. Nggak cukup waktu kita. Yang berikutnya yang masuk dalam kategori itu adalah al-kibir, kesombongan. Rasul mengajari kita ketika Rasul pindah dari Makkah ke Madinah. Rasul berada di Makkah tadi berapa tahun? 13 tahun. Pindah ke Madinah. Berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Ingat Bapak Ibu sekalian, begitu Rasul pindah ke Madinah, yang pertama dia rubah adalah perilaku di Makkah dengan akhlak. Masuk ke Madinah, yang pertama adalah dia hidupkan itu jamaah masjid. Dia bangun Masjid Quba. Dulu Madinah itu namanya Yasrib, Pak. Dulu nama Madinah itu Yasrib. Yasrib itu adalah artinya orang yang suka berantem, orang yang suka tawuran. Sekarang tawuran banyak nggak, Pak? Dirubah itu menjadi thayyib. Sifat-sifat itu dipersatukan antara muhajirin dan ansar. Orang yang pindah dari Makkah muhajir, orang yang di Madinah al-ansar, dipersaudarakan itu. Sehingga bukan sekedar bersaudara, tapi sudah seperti saudara kandung. Mentalitas yang dulunya suka berantem itu dirubah oleh baginda Rasul. Dihancurkan kesombongan yang ada pada diri mereka yang mengaku saya suku ini, saya suku ini, saya bani ini. Itu semua lebur dengan yang namanya al-Islam. Kesombongan-kesombongan itu dilebur. Apalagi kesombongan ketidakmauannya mendekatkan diri kepada Allah. Dulu namanya Yasrib, dirubah menjadi Thayyibah. Thayyibah. Cuman sayang kalau disebut dengan Thayyib, yang kebayang orang Bang Thayyib nggak pulang-pulang 3 kali lebaran. Nah, jadi image-nya dirusak lagi, Pak. Setelah Thayyibah, Rasul meningkatkan kualitinya menjadi Madinah. Madinah itu adalah kota yang penuh dengan peradaban. Luar biasa, Pak. Ada seorang imam mazhab yang hidupnya di Madinah. Siapa itu? Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Dari 4 imam ini siapa yang lahir di Madinah dan hidup di Madinah? Siapa, Pak? Imam Malik. Imam Hanafi dan Imam Malik ini hidup di zamannya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berapa tahun berkuasa? Wah, ini perlu bicara sejarah kita. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu hidup di Bani Umayyah. Nah, salah seorang yang hidup di zaman itu yang berada di Madinah bernama Imam Malik. Imam Malik itu luar biasa. Saya baca ada satu catatan penting. Ketika Imam Malik itu diminta atau dikasih kepadanya fasilitas kendaraan kuda. Untuk mempercepat dia berjalan dikasih kuda, Pak.
Tapi beliau tidak mau. Ketika ditanya, kenapa Tuhan tidak mau naik kuda? Dia sebut begini. Tahukah tuan-tuan, kata beliau, di kota Madinah ini, disinilah dimakamkan seorang Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau dengan aku naik kuda itu, kaki kuda itu menggetarkan tanah Madinah. Sementara di dalam tanah Madinah itu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat itu Pak akhlaknya itu. Makanya bapak-bapak dan ibu yang umroh, ya, hati-hatilah, jagalah akhlak khususnya di kota Madinah itu. Kenapa? Di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bersyukur ya, ada yang baru pulang umroh di sini. Bagaimana ketika kemarin mau masuk Raudhah Nabi, masih ngantri Pak? Udah diatur sekarang kan? Udah diatur Pak. Artinya apa? Nggak usah rebut-rebutan. Ada peristiwa yang lain. Ketika panas matahari atau hujan rintik-rintik di kota Madinah, itu Imam Malik diminta sama sahabat-sahabatnya, yuk kita jalan di emperan aja. Itu kan ada, kalau ada ruko kan ada emperannya itu ya. Kan bisa berlindung tuh ya. Benar ya? Kan bisa berlindung harusnya di situ. Nggak kena hujan, nggak kena panas. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Kenapa? Karena aku belum dapat izin untuk berjalan di bawah itu. Hebat itu akhlak. Kalau kita jangankan dapat izin Pak, mangga tetangga di luar pagar aja kita sikat Pak dengan alasan milik bersama. Nah Bapak Ibu sekalian, al-kibir, kesombongan itu yang diruntuhkan untuk menyatukan persaudaraan di kota Madinah itu, yang dilakukan adalah bagaimana membuat masyarakat yang waktu itu ada muhajirin, ada ansar, melepaskan dulu identitas masing-masing sehingga bersatu dalam nilai ukhuwah Islamiyah. Jadi sama dengan kita sekarang, kalau kita masih egois dengan suku kita, ego dengan faham kita, ego dengan partai kita, maka kita tidak akan bisa untuk membuat kesatuan persatuan. Kenapa? Al-kibir. Banyak contoh-contoh tentang itu. Yang berikutnya, udah 5:30 soalnya. Az-zulmun, kezaliman. Kezaliman itu, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi maknanya, ketika kita menghalang-halangi orang untuk mendakwahkan agama Allah, untuk dekat dengan Allah, sebenarnya kita telah melakukan kezaliman. Atau kita punya mata, kita punya telinga, kita punya tangan, kita halangi untuk tidak dekat dengan Allah, sebenarnya kita juga melakukan kezaliman. Atau ketika kita melakukan dosa dengan sengaja, sebenarnya kita telah melakukan kezaliman bagi diri kita. Maka doa mohon taubatnya selalu kita baca, Rabbana zalamna, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan sering itu dibaca, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sesungguhnya kezaliman itu jangan dianggap kita sebagai pemimpin, kita sebagai siapapun, kemudian tidak memberikan hak-hak orang lain, itu zalim. Betul, itu betul. Tapi sesungguhnya ketika kita tidak dekat dengan Allah, kita gunakan mata untuk tidak melihat ayat Allah, kita juga zalim. Maka ada satu ayat, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Kan ada ayat itu yang sering kita baca. Karena itulah Bapak Ibu sekalian,
kezaliman itu tidak hanya kita kepada orang lain, kita kepada makhluk, tapi ketika kita pun tidak bisa menjadikan diri kita untuk dekat kepada Allah dengan baik, atau kita masukkan diri kita kepada jurang kemaksiatan, kita telah sakit. Maka kita diajari dengan doa yang luar biasa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan al-kizib. Apa al-kizib, Pak? Bohong, dusta. Kebohongan yang pertama biasanya diikuti dengan kebohongan berikutnya. Hati-hati nih, Bu, hati-hati, Bu. Sama anak kadang-kadang kita salah ngomong nih. Nak, iya mah. Ntar kalau ada yang nelfon, kasih tahu mama nggak ada ya. Emang mama kemana? Tidur. 5 menit kemudian ada yang nelfon. Anak kita ngangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ibu? Ada mama, kata yang nelfon. Kata mama kalau ada yang nelfon, mama nggak ada. Emang mamanya kemana? Tidur. Jadi itu contoh kecil saja betapa sesungguhnya kita ini disebutkan dalam Quran. Wal yakhshal ladzina, disebutkan dalam Quran itu ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir, merasa cemas meninggalkan generasi setelah kamu, generasi yang lemah. Ayat ini bicara kelemahan dalam bidang ekonomi misalnya, tapi juga lemah dalam akidahnya, lemah dalam prinsipnya, lemah dalam nilai-nilai kehidupan akhlakul karimah. Falyattaqullah, karena itu ajak dia bertakwa kepada wal yaqulu qaulan sadida, dan lakukanlah program kepada anak itu qaulan sadida, berkata yang benar, berkata yang jujur. Nah, karena itu maka hati-hati kebohongan. Saya dulu waktu bekerja di perkantoran, kalau ada yang terlambat, pasti jawabannya nggak jauh dari situ. Kenapa terlambat? Macet. Besok ditanya kenapa terlambat? Hujan. Terlambat lagi, kenapa terlambat? Istri sakit. Kenapa terlambat? Anak sakit. Bulan kemudian terlambat lagi. Saya bilang, coba jangan sebut alasan yang kemarin lagi ya, tolong cari alasan yang lebih cerdas lagi. Terakhir dia bilang tetangga meninggal. Jadi pokoknya orang bohong tuh ada aja alasan yang dia buat, meskipun sebenarnya itu hanya mengalihkan. Padahal sebenarnya keterlambatnya itu karena kelamaan berangkat, itu aja intinya gitu. Nah, contoh-contoh ini contoh yang sederhana saja. Tapi dalam kaitan ini adalah sifat bohong itu adalah sifat yang menghalangi kita untuk kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah yang disebut dengan kasrul ma'asi. Kasrul ma'asi itu ya banyak buat maksiat lah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar sekarang berita harian itu Allah. Kemarin itu ada anak membunuh orang tuanya, ya Allah, prihatin ya Pak ya. Yang paling menjijikkan kemarin ada berita lagi, si anak memaksa menggauli ibunya, bayangin itu. Allahu Akbar. Kasrul ma'asi, ini tugas siapa ini? Apa kita cuekin, apa kita biarin gitu. Ini sudah tingkat itu luar biasa Pak. Nah, kemudian kalau ini dibiarkan, kefasikan dibiarkan, kesombongan dibiarkan, kezaliman dibiarkan, kebohongan dibiarkan, orang melakukan maksiat dibiarkan, maka dia akan yang disebut dengan maghdub. Mereka itu akan menjadi orang yang dimurkai. Maka apa solusinya Bapak Ibu sekalian? Solusinya adalah al-mujahadah,
mujahadah, harus kembalikan semangat jihadnya, kembalikan nilai-nilai ruhaninya untuk selalu melakukan kajian, melakukan nilai-nilai spiritual seperti ini. Kemudian apa yang termasuk dalam mardos syahwah, mardos syubhat, al-jahal, jahiliyah. Orang jahiliyah itu Pak bukan berarti bodoh secara intelektual. Mereka pinter, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati nih. Yang kedua adalah yang disebut dengan al-irtiab. Ragu-ragu. Ada orang yang ragu-ragu tentang hari kiamat. Ada orang ragu-ragu tentang adanya siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, ini keraguan-raguan. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan al-inhiraf. Menyimpang, perilaku menyimpang. Pak, kemarin ada berita. Berita apa kemarin itu? Saya di WA oleh seorang wartawan dari Republika. Bagaimana pendapat Pak Kiai terhadap peningkatan HIV di Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur? Tingkatnya naik Pak. Saya tanya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah narkoba, yang kedua adalah pernikahan sejenis. Bagaimana pendapat ulama, kata beliau? Saya jawab begini, jangan tanya pendapat ulama, sejak dulu sampai sekarang sampai akan datang tidak akan berubah pendapat itu. Yang perlu ente tanya adalah apakah ada kebijakan politik soal ini? Itu yang penting. Kalau ulama nggak usah ditanya, sejak dulu sampai kapanpun yang namanya itu tetap haram, dan itu adalah perilaku yang menjijikkan. Sekucing-kucingnya kucing tidak akan mau menikah sejenis. Benar nggak Pak? Sekucing-kucingnya kucing. Terus Pak Kiai, jangan tanya kami, tapi tanya apakah ada kebijakan politik untuk bersama-sama dengan ulama meluruskan itu atau tidak. Kalau itu sudah ada kebijakan, baru teman-teman aparat melakukan kerjanya sesuai dengan instruksi yang ada. Ini dikit-dikit kalau ada masalah ulama yang ditanya. Ulama mah udah standar aja itu. Halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, selesai Pak. Tapi untuk mengeksekusi itu kan kita nggak bisa Pak. Sekencang-kencangnya kita ngomong hari ini nggak bergerak itu Pak. Tapi kalau kita punya kekuasaan, telunjuknya bergerak aja bergerak Pak. Benar nggak? Jadi begitu Pak Kiai jawabannya. Iya, itu jawaban saya. Jadi nggak usah tanya, kita tanya. Kenapa? Karena sudah paham kita Pak. Tingkatnya meningkat Pak. Cuman nggak diekspos saja barangkali. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini bagian daripada perilaku menyimpang itu. Yang terakhir di sini adalah yang disebut dengan al-ghaflah, lalai. Kelalaian, lalai. Sama dengan kita Pak. Rasul berapa tahun tadi Pak? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ibu, 10 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, berapa jumlah surah Al-Quran semuanya? Berapa? 114. Dari 114 itu berapa yang turun di Makkah, berapa yang turun di Madinah? Ayo, ada yang bisa? Dari 23 tahun itu, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Diturunkan Al-Quran itu 2 periode. Ada periode Makkah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ada periode Madinah, ayat-ayat Madaniyah. 114 surah itu, berapa surah yang turun di Makkah? Berapa surah yang turun di Madinah? Tanya Mbah Google Pak. Saya ingin mengatakan begini. Ternyata
salah satu yang dianjurkan kepada kita itu, ada satu ayat dalam Quran, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan itu Al-Quran, syifaun, obat, wa rahmah, dia rahmah. Ternyata untuk menjadi obat, Pak, harus ada dosisnya. Betul Pak, Bapak kalau ke dokter ada dosis? Ada? Ini obat, kemudian ada dosis 3 kali 1 hari. Betul? Kalau dimakan itu, diminum itu sesuai dengan dosis, insya Allah sembuh apa tidak? Sembuh. Ternyata membaca Al-Quran supaya menjadi obat ada dosisnya, Pak. Saya baca dalam sebuah tulisan Dr. Iskandar Mirza, dia sebut terapi Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak bisa menjadi obat padahal kita sering baca? Ternyata ada dosis yang tidak kita ikuti. Apa dosisnya, Pak? Salah satu di antaranya adalah khatmul Quran syahran wahidan. Kalau ingin Al-Quran membekas dalam diri kita, salah satu adalah khatmul Quran, khatamkan Al-Quran ini syahran wahidan, sekali dalam sebulan. Bu, kira-kira Al-Quran kita khatamkan kalau sekali sebulan, bulan apa itu? Ramadan. Sementara 11 bulan yang lain kagak. Jadi dosisnya nggak sampai. Khatmul Quran syahran wahidan, khatamkan itu Al-Quran sekali dalam sebulan. Al-Quran berapa juz? 30. Sebulan berapa hari? 30 hari. Itu artinya 1 hari 1 juz. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan 1 hari 1 juz? Yuk, mulai hari ini, tahun baru ini, kalau kita ingin Al-Quran membekas, menjadi obat, menjadi rahmat, ternyata salah satu dosisnya adalah harus kita rutinkan Al-Quran. Kalau itu ingin menjadi obat bagi kita, obat rohani dan obat jasmani, minimal 1 juz 1 hari. Kalau ini tidak diobati, al-jahlun, al-irtiyab, al-inhirab, al-ghaflah, maka seseorang itu akan dhalin, sesat. Apa obatnya? Obatnya adalah al-ilm, ilmu. Jadi kenapa ada kajian di masjid ini? Kenapa ada seperti ini? Tidak lain adalah al-mujahadah dan ilmu. Saya sengaja buat begini, Pak, supaya kita memahami bahwa ada 2 hal yang tidak boleh hilang dalam diri kita, mujahadah dan ilmu. Mujahadah dan ilmu ini untuk mengobati kefasikan, kesombongan, kezaliman, kebohongan, banyak buat maksiat, al-mujahadah. Sementara kebodohan, penyimpangan, ragu-ragu, kemudian kelalaian, itu hanya bisa diobati dengan al-ilm. Maka saya ingin mengatakan begini, 2023 akan datang, umur kita bertambah, terminal kematian kita semakin dekat. Yuk, durasinya tidak menentukan, kontribusi kita harus mujahadah dan al-ilm. Dua-dua ini harus kita latih di dalam diri kita. Saya pikir ini kesimpulannya. Sudah ada tit tit tit, sudah alarm. Terima kasih. Saya mohon maaf. Langsung diselesaikan kan? Ada tanya jawab. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya untuk mengurangi tugas saya. Masih ada waktu 5 menit ya. Ada pertanyaan 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kita dimulai dengan 2 aspek ya, masalah keuangan dan politik. Bagaimana menurut Pak Ustaz sekarang? Apakah kedua sisi ini
lemah kita semua. Sedangkan kalau saya lihat secara politik dari sudut kelembagaan sebenarnya cukup kuat. Sampai 4 ada partai Islam di DPR itu yang sebagai center of politik kita. Tapi kenapa mereka memberi semua dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan? Nah, yang kedua mengenai finansial. Apakah kita lemah sekali sekarang atau sedang atau kuat? Dan bagaimana kira-kira arah meningkatkan segi finansial? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah duga pasti ada yang nanya soal ini. Karena kalau ngaji ini standar. Tapi kalau itu sesuatu yang erat kaitannya dengan kondisi kekinian. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat mereka membeli? Jawabannya sudah ada. Mujahadahnya kosong, Pak. Sebahagiannya bagus, sebahagian lagi tidak. Karena masih ada ini. Kepentingan duniawi jauh lebih penting dari segalanya, Pak. Itu yang terjadi. Mau labelnya apapun, ini yang menjadi masalah. Saya ketua Ormas, Pak. Sekarang udah banyak yang merapat, minta dukungan. Lu mau apa, Pak Ketum? Kita kasih. Jadi kalau saya mau ganti mobil sekarang bisa, Pak. Dan itu sesuatu yang biasa dalam gerakan yang hari ini. Pesantren-pesantren udah mulai dikunjungi, Pak. Karena curug-curug suara ada di situ. Selama dengan sistem yang sekarang, maka selama itu pula nilai-nilai al-ilim sangat menentukan kualitas. Kita nggak bicara kualitas sekarang, Pak. Orang sekarang bicara tadi itu. Karena dua ini. Jawabannya simpel saja. Al-mujahadah, kepedulian dan keberpihakan tadi itu. Saya tidak menuduh semuanya. Tapi barangkali kalau dilakukan random, bagaimana selamat dulu, Pak? Selamat. Saya pernah dulu ngomong dengan salah seorang ketua partai, sekarang jadi menteri. Dia sebut begini, Pak Kiai, jumlah kita sekarang sekian ratus orang. Oh iya? Tetapi Pak Kiai tahu, yang betul-betul berjuang untuk kita hanya sekian persen. Saya catat itu. Jadi kalau ketemu sekarang saya sering ingatkan beliau. Jadi ini jawabannya, Pak. Mudah-mudahan kita berdoa. Kita berdoa ya. Kita berdoa mudah-mudahan yang duduk nanti di periode berikut ini. Amin. Nah, biasa niatnya begitu. Dukung saya untuk duduk di sana. Nanti kalau duduk, insya Allah saya akan berjuang untuk Anda. Mudah-mudahan sesuai dengan janjinya. Amin. Saya optimis, saya yakin. Saya optimis dan saya yakin. Apalagi kita sering. Ini aktivis masjid masuklah ke DPR, ke DPRD, ke provinsi masuklah. Kalaupun tidak masuk, dukunglah orang-orang yang insya Allah berjuang untuk itu. Ya jangan alergi, Pak, nggak boleh alergi. Karena yang namanya yang perubahan itu harus ada gerakan politik. Dan itu harus muncul dari gerakan masjid seperti ini. Gerakan orang-orang yang tarbawi seperti ini. Ya. Yang kedua kaitan dengan ekonomi. Ini menarik, Pak. Saya ke contoh kecil saja. Sebenarnya potensi ekonomi umat ini luar biasa. Luar biasa. Cuman kita kan lebih percaya yang sudah jelas di mata dibanding dengan potensi kita. Atau potensi terkadang tidak pada jalurnya gitu. Saya kasih contoh hari Jumat saja, Pak. Sebelum khatib naik ke mimbar, itu saya pastikan pengumumannya se-Indonesia sama, Pak. Sama itu pengumumannya. Saya ke Aceh khutbah, ke Kalimantan khutbah. Itu pengumuman sebelum khatib naik ke mimbar sama, Pak, pengumumannya. Bapak-bapak, saudara-saudara, sebelum khatib naik ke mimbar ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Apa itu kira-kira, Pak? Pasti masalah keuangan. Standarnya sama itu, Pak. Pemasukan. Sekian. Itu tidak kecil, Pak. 10 juta. Malah saya pernah mendengar satu masjid tabungannya sampai 400 juta. Di Jakarta ini. Dan itu dengan bangga masjid mengumumkan, kita alhamdulillah punya tabungan 400 juta. Belum lagi ditabung di mana? Wallahu a'lam.
di syariah atau bukan, ya kan? Nah, sama itu pengumuman, potensinya luar biasa. Cuman yang nggak enak di kuping saya pengeluaran. Itu pakai miktoa tinggi di atas, pengeluaran, rekening listrik, rekening air, gitu-gitu kan? Itu diumumkan transparan, Pak. Yang paling nggak enak lagi honor Pak Ustadz. Itu paling nggak enak kuping saya dengar itu. Nah, ini bicara masalah manajemen, memanage sebuah komunikasi. Saya menganjurkan begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pengumuman pertama adalah kaitan dengan keuangan masjid. Silakan lihat pada papan pengumuman kami yang di depan. Intinya uang yang ada di sini tinggal 1 juta lagi atau 2 juta lagi. Adapun uang yang lain telah kita jadikan sebagai modal bagi masyarakat di sekitar masjid agar terlepas dari rentenir dengan konsep al-qardul hasan. Gitu Pak. Itu Pak Mahfud MD pernah ngomong di depan kami. Jangankan masyarakat biasa, staf saya di sini kata beliau itu ada yang terlibat rentenir. Waktu ribut-ributnya soal rentenir. Artinya apa? Potensi ekonomi itu ada, banyak Pak. Itu baru satu sumber itu. Sumber masjid. Belum lagi yang namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Belum yang namanya wakaf. Itu kalau di total Pak, melebihi anggaran negara Pak sesungguhnya. Besar Pak. Saya 3 hari ini ketemu dengan beberapa bank kaitan dengan, saya bilang begini, saya memelihara sekian ribu anak yatim di organisasi saya. Sekian banyak guru-guru madrasah yang mereka nggak dapat dana BOS karena sekolahnya sekolah sore Pak. Yang dapat dana BOS itu kan yang ada izinnya segala macam. Anak-anak TPA guru-guru di masjid masih ada dapat BOS Pak? Nggak ada kan? Yang guru-guru di pedesaan tidak ada di ujung-ujung kulon tuh Pak ada? Nggak ada Pak. Itu gajinya setahun Pak. Kalau panen. Saya panggil bang, saya tanya, kalian banknya berapa zakat setahun? Dia bilang, kami hampir Pak 100 miliar setahun. Zakat? Iya. Kamu berapa? 20 miliar. Kamu berapa? 30 miliar Pak. Rata-rata Pak itu. Bank Nasional. Itu zakat Pak. Zakat. Baik dari orang yang menabung di situ, maupun barangkali dari karyawannya. Ini kalau dikumpul-kumpulin Pak. Cuman saya nggak dapat uang zakat begitu kok membantu rumah politiknya sendiri. Itu yang nggak kita enakin itu. Iya kan? Jadi jangan-jangan itu dana-dana umat itu jadi bancakan. Jangan-jangan Pak. Potensinya banyak Pak. Nah, solusinya apanya? Inilah kalau ditanya solusi memang saya juga agak. Tapi yang jelas beginilah. Setidaknya kita yang ada di sini. Dana masjid yang ada bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat di sekitar kita dengan konsep qardul hasan. Itu luar biasa. Kan sudah ada masjid apa namanya yang di Jogja itu? Misalnya itu gitu kan. Ada lagi berapa masjid sekarang udah mencoba Pak. Sehingga cuman pemberian uang itu jangan jam 8 pagi. Jangan Pak. Uang masjid mau kita mulai nih tahun 2023. Kami akan meluncurkan kredit lunak tanpa bunga kepada jamaah yang punya usaha lontong, usaha asongan, kan gitu ya. Misalnya 1 juta per minggu. Kapan kita cairkan Pak? Jangan jam 7 pagi pencairan, jangan jam 8 Pak. Jam setengah 5 subuh pencairannya. Di Masjid Al-Hakim. Insya Allah ini penuh Pak jamaahnya. Kenapa? Karena bakal mendapat kredit lunak dari masjid. Pembayarannya kapan? Maghrib atau Isya. Jadi setor harian Pak. Gimana Pak? Itu masjid akan rame Pak. Meskipun niat pertamanya minta kredit Pak. Tapi nggak apa-apa, kan kebiasaan. Kalau dicarikan jam 9 pagi Pak, masjid kosong juga. Uang masjid hilang, dapat orang ke orang lain, tapi jamaah tidak bertambah. Jadi pencairannya kapan? Jam setengah 5 pencairan. Qabla ba'da salat subuh berjamaah. Coba kita mulai Pak, nggak usah banyak-banyak dulu. 100 juta aja dulu 2023. Kita lihat kalau semua masjid buat begitu, kekuatannya ada Pak. Kalau udah kekuatan ekonomi kecil ini hidup di masyarakat. Kalau mau pemilu kasih 100 ribu terus, enggak. Kenapa? Gua udah kuat ekonominya. Enggak.
Gua bicara kualitas, bukan bicara masalah bayaran. Enggak lagi, Pak. Udah punya sikap. Udah mujahadahnya tinggi, Pak. Nah, itu kira-kira, Pak. Itu yang sederhana menurut saya. Tapi saya sepakat bahwa dua hal ini harus kita benahi. Harus kita dorong ekonomi syariah kita, UMKM kita, pedagang-pedagang kita. Yuk kita harga itu. Pada saat mana gerakan untuk yang lain juga luar biasa hari ini. Saya pikir begitu, Pak. Sudah jam 6 ya. Di sini kelihatannya terang, ternyata di luar lebih terang lagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Untuk doa saya minta anak saya, oke, tolong dipimpin doa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati cara yang disediakan pada hari ini soto ayam. Masya Allah, barakallah, makasih. Masih di MUI. Iya, Di bidang apa? di Pusat Perbaikan Akhlak Bangsa. Luar biasa berat juga. Bapak di mana? Di Serpong. Di Serpong.